Lebih baik jujur dengan berkata tidak daripada berbohong demi memenuhi keinginan orang lain. Grant Gustin. Dare to say no. Pernahkah kamu bilang ya pada ajakan seseorang sedangkan kamu sebenarnya pengen bilang tidak? Kenapa hal itu terjadi? Susan Neumann, seorang psikolog sosial, menjelaskan dalam bukunya yang berjudul The Book of Number 365 Ways to Say It and Mean It and Stop People Pleasing Forever, bahwa kita seringkali menyamakan sikap sopan dengan berkata ya pada segala hal. Akhirnya kita berpikir kalau berkata tidak itu terlalu kasar atau terlihat sebagai penghinaan terhadap yang ngasih ajakan. Pola pikir ini bikin kita semakin enggan menolak ajakan karena takut dianggap kurang peduli. Dalam hidup ini kamu pasti pernah mendapat ajakan atau bujukan dari orang-orang di sekitarmu untuk melakukan hal yang jelas-jelas salah. Misalnya ajakan untuk bolos sekolah, nyontek, atau ajakan lain yang bisa menggiringmu untuk melanggar perintah Tuhan. Dalam kitab Amsal yang kita baca tadi, Salomo mengingatkan kita agar enggak menuruti bujukan orang berdosa. Salomo udah melihat kecenderungan manusia untuk jatuh ke dalam dosa akibat bujukan orang lain. Orang yang bisa membujuk kita tentu orang yang dekat sama kita, atau setidaknya kita mengenal mereka. Orang-orang yang dikuasai dosa akan selalu mencari teman untuk mengikuti gaya hidup mereka yang salah. Celakanya, kita justru kemakan bujuk rayu mereka dengan mempertimbangkan berbagai alasan. Misalnya, sungkan kalau menolak, takut dianggap ketinggalan zaman, or kampungan, takut dikucilkan dalam pergaulan, takut dimusuhi orang yang ngasih ajakan, dan sebagainya. Seringkali orang menjadi jahat bukan karena keinginannya sendiri, melainkan akibat ikut-ikutan temennya, karena ia berada di lingkungan pergaulan yang nggak sehat. Kita nggak dilarang untuk berteman dengan banyak orang. Cuman kita harus selektif dalam memilih dengan siapa kita menjalin hubungan pertemanan. Gak peduli sekuat apapun iman kita, ketika kita terus-menerus memberi toleransi pada dosa, maka cepat atau lambat kita bisa terpengaruh lalu menuruti bujukan-bujukan mereka. Ingat, peran kita adalah untuk menyadarkan dan menyelamatkan mereka dari jalan yang salah. Bukannya malah ikut-ikutan berbuat dosa dan akhirnya menjadi batu sandungan bagi mereka yang pengen mengenal Kristus. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-10.